Halo, saya Sumarpong. Selamat datang di channel Halim 2020. Bagi yang punya background programming, mungkin suatu saat pernah kepikiran untuk mempunyai bisnis sendiri. Nah, jenis bisnisnya bisa beragam. Dan salah satunya adalah customer software development. Ini adalah satu bisnis yang menarik dan populer, terutama bagi mahasiswa yang baru lulus. Mereka, para programmer, semangat sekali ingin segera mulai coding, bikin suatu software untuk di-deliver kepada klien. Secara teknis, nggak ada masalah. Mereka tentu bisa develop software. Dan dari sisi bisnis, mereka juga bisa belajar sambil berjalan. Nah, yang ingin saya highlight di sini, nanti setelah beberapa tahun kemudian, ketika bisnis mulai berkembang, mulai membesar, mulai banyak orang, mereka juga akan mengalami suatu dilema seperti yang pernah saya alami sendiri. Apa dilemanya? Mari kita lihat sama-sama. Apa yang dimaksud dengan custom software development itu? Nah, supaya mudahnya, kita lihat dulu perbandingan beberapa model dari bisnis software development. Yang pertama adalah membuat software jadi, atau yang biasa disebut sebagai package atau off the shelf. Nah, dalam hal ini, software dibikin sekali. Setelah jadi, lalu dijual kepada banyak klien. Jadi, software yang sama dipakai oleh banyak klien. Nah, cara cari duitnya atau bisnis modelnya adalah dengan menjual lisensi dari software tersebut. Lisensi adalah hak pakai. Jadi, klien membeli hak pakai dari yang mendevelop produk ini. Bisnis model yang berikutnya adalah subscription. Nah, ini adalah populer untuk model software as a service. Nah, kemudian model yang kedua adalah dengan menjadi system integrator. System integrator adalah vendor yang menggunakan software jadi tersebut lalu diimplementasikan kepada klien. Nah, biasanya software ini nggak bisa langsung diimplementasikan, tapi perlu beberapa modifikasi. Ada sedikit tambahan software, kita sebutnya sebagai enhancement atau integration. Misalkan software ini perlu integrate ke sistem yang lainnya. Nah, untuk itu perlu dibuat satu konektornya. Itulah fungsi dari sistem integrator dalam hal ini. Lalu model yang ketiga adalah dengan membuat software yang sesuai dengan pesanan klien. Jadi software ini dibuat dari scratch, betul-betul dari nol, dan dibuat very spesifik untuk klien tersebut. Nah, setelah jadi, software dan source code-nya menjadi milik klien, bukan milik vendornya lagi. Ya. Nah, software ini hanya dipakai untuk satu klien, dan biasanya jarang bisa dipakai ulang untuk klien yang lainnya. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Sekali lagi, ini dibuat khusus untuk kebutuhan yang spesifik dari satu klien. Nah, klien lain tentu spesifiknya beda-beda. Oleh sebab itu, biasanya jarang bisa dipakai ulang. Itulah yang disebut sebagai custom software atau tailor-made. Kebanyakan orang ketika mendengar software development, bayangannya adalah kumpulan para programmer. Maksudnya, di dalam tim development, isinya adalah para programmer aja. Padahal role yang diperlukan di dalam membuat software cukup banyak, bukan cuma programmer aja. Nah, sekarang coba kita lihat ada role apa aja di dalam tim yang terlibat di dalam software development itu. Di dalamnya ada business analyst. Orang ini adalah yang meng-capture requirements dari user. Jadi, requirements dari user di-capture lalu dituangkan ke dalam apa yang disebut sebagai Software Requirement Specification atau SRS. Berikutnya ada Project Manager. Nah, ini adalah orang yang memanage semuanya di dalam software development ini. Mulai dari manage scope, manage schedule, manage resources, dan lain-lain. Berikutnya ada System Analyst. Nah, coba lihat apa bedanya System Analyst sama Business Analyst. Kalau Business Analyst, dia menggather requirement dari user, lalu dituangkan dalam satu dokumen SRS. Nah, System Analyst,
adalah yang mentranslate dari SRS ini menjadi solusi teknis yang bisa dipakai oleh programmer untuk mulai coding. Dokumen yang dihasilkan adalah disebut functional spec design. Isinya adalah solusi-solusi teknis dari requirements yang diberikan oleh business analyst tersebut. Kemudian ada para spesialis. Nah, ini adalah orang technical yang mengkhususkan diri di bidang-bidang tertentu, misalkan di bidang database atau machine learning atau yang lainnya. Untuk software-software tertentu mungkin diperlukan para spesialis, tapi nggak semua software tentunya. Berikutnya ada yang disebut sebagai software architect. Nah, untuk software yang besar dan kompleks itu dibutuhkan software architect untuk mendesain misalnya data architecture dari software ini atau security architecture. Nah, ini adalah suatu topik yang memang khusus dipegang oleh software architect. Dokumen yang dihasilkan adalah software architecture design. Nah, berikutnya ada developer lead. Ini adalah seorang programmer, tapi dia memimpin satu tim programmer. Dia pegang satu modul dari software, lalu dipecah-pecah, dibagi-bagi kepada para programmer di dalam timnya. Lalu di dalam tim programmer ada yang disebut sebagai senior developer. Ini adalah programmer juga, tapi dia sudah mempunyai pengalaman panjang, sehingga dialah yang ditugaskan untuk mencari solusi teknis dari task yang diberikan oleh developer lead tersebut. Nah, selanjutnya ada developer. Ini adalah para programmer yang kerjanya adalah coding. Jadi, developer leads pegang satu modul, dipecah-pecah, lalu pertama diberikan kepada senior developer untuk dicari solusinya, lalu diberikan kepada developer untuk di coding. Nah, setelah coding selesai, tentu ada fase testing. Nah, di dalam testing ini ada yang disebut sebagai tester lead. Dia juga tester, tapi dia pegang satu modul. Nah, lalu dia yang bikin test script atau test skenario, kemudian dibagi-bagi tugas kepada para tester di dalam tim tester. Nah, jadi tugasnya tester adalah menjalankan test script atau test skenario tersebut. Lalu, last but not least, ada yang disebut sebagai project admin. Ini memang seorang admin, tapi tugasnya adalah mendokumentasikan semua dokumen yang dihasilkan oleh semua role di dalam tim ini. Jadi, misalnya business analyst membuat dokumen SRS. Nah, itu dikumpulan oleh project admin. Dia yang memanage semua dokumentasi dari project ini. Kalau Anda lihat, di dalam membuat satu software cukup banyak kan role yang terlibat. Nah, sebenarnya yang saya mau highlight di sini, nanti ini efeknya adalah kepada cost dari software development. Sekarang coba kita lihat pembagian role antara client dan vendor. Maksudnya role mana aja yang ada di pihak vendor dan role apa saja yang ada di pihak client. Nah, kalau dilihat di pihak vendor ada role project manager, system analyst, specialist, software architect, team programmer, team tester, dan juga project admin. Nah, ini adalah roles yang pada umumnya berada di pihak vendor. Kalau Anda lihat, business analyst nggak ada di sini kan? Ada di mana? Pada umumnya berada di pihak klien. Karena business analyst ini sifatnya spesifik per industri. Dia adalah orang yang sangat paham betul tentang industri tersebut. Biasanya disebut sebagai subject matter expert. Jadi, kalau misalkan dia adalah business analyst di bidang FSI atau Financial Services Industry, dia tahu seluk-beluknya, tahu bisnis prosesnya, sangat berpengalaman di industri tersebut. Very specific. Dan kalau di dunia healthcare, bisnis analysnya sangat paham betul tentang industri healthcare. Nah, ini adalah dua orang yang berbeda. Tidak bisa dirangkap oleh orang yang sama. Jadi dengan kata lain, bisnis analis di FSI itu tidak mungkin atau sulit sekali menjadi bisnis analis di bidang healthcare, kecuali dia tahu persis dua-duanya. Begitu juga kalau ada industri lain, sales and distribution misalnya. Bisnis analisnya pun
very specific. Yang saya mau highlight di sini, karena very specific itu sangat ekspensif kalau di-maintain atau berada di pihak vendor. Kenapa? Berarti vendornya harus fokus kepada industri tertentu. Misalkan saja, kalau misalkan dia memiliki business analyst untuk FSI, lalu dia mendapat klien untuk healthcare, berarti dia juga harus punya business analyst untuk healthcare. Jadi dia harus punya business analyst untuk setiap industri yang dia mau engage. Ini tentu very expensive. Oleh sebab itu, biasanya di dunia custom software development, para vendor pada umumnya tidak mempunyai business analyst. Business analystnya berada di pihak klien atau juga outsource dari third party. Sekarang mari kita lihat karakteristik dari bisnis custom software development. Yang pertama, marginnya cukup bagus, antara 20% sampai 50%. Lumayan bagus karena resiko bisnisnya juga lumayan besar. Apa resiko bisnisnya? Nanti kita lihat. Selanjutnya, revenue growth dari bisnis ini itu berbanding lurus dengan jumlah dan besarnya project. Makin besar dan makin banyak project, jumlah main days yang terpakai makin banyak. Dan kalau jumlah main days makin banyak, jumlah personel team development juga makin banyak. Jadi, untuk grow revenue, diperlukan jumlah klien yang lebih banyak dan juga jumlah personel yang lebih banyak. Nah, resikonya, mungkin kita udah pada tahu semua bahwa jumlah project yang didapat dari klien belum stabil, belum tentu, belum pasti. Jadi kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit. Jadi jumlah project dari clients itu bukan satu kepastian. Sedangkan jumlah personel dari tim development itu jumlahnya lebih stabil. Tidak naik turun dengan cepat. Sedangkan jumlah project itu bisa banyak, bisa sedikit, tidak ada kepastian. Itulah karakteristik dari bisnis custom software development. Lalu, di mana dilema bisnisnya? Nah, untuk itu coba kita lihat lagi yang bisnis software jadi. Untuk bisnis software jadi, ketika mereka revenue-nya naik, yaitu ketika mereka berhasil menjual lisensi lebih banyak, cost-nya tidak tambah besar karena jumlah di dalam tim development tidak tambah banyak. Mereka berhasil menjual lisensi itu tidak ada hubungannya dengan jumlah tim development. Jadi, cost-nya relatif lebih stabil. Sedangkan untuk custom software, kalau mereka ingin menaikkan revenue, jumlah personalnya pun harus ditambah banyak. Sehingga cost-nya pun makin tinggi. Nah, kalau dilihat untuk bisnis custom software, revenue dan cost itu grow-nya sama cepat. Jadi kalau revenue mau grow 100%, 2 kali lipat maksudnya, jumlah personalnya juga harus tambah banyak 2 kali lipat. Jadi cost-nya juga naik sama cepat dengan revenue. Nah, sedangkan kita udah tahu bahwa revenue itu tidak stabil. Project yang didapat dari klien belum tentu, belum pasti. Bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit, naik turun. Sedangkan personel itu relatif jumlahnya lebih stabil, tidak bisa naik turun dengan cepat. Jadi personal cost juga lebih stabil. Selain itu ada dilema lain, yaitu bahwa revenue sebelum bisa grow, personal capacity justru harus growing dulu. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Waktu vendor ingin mendapat project baru dari klien, tentu klien pengen lihat vendor ini punya capacity nggak untuk carry my project. Nah, jadi dengan kata lain, klien pengen lihat dulu kalau mereka punya personel yang available, baru klien mau kasih project. Dengan kata lain, vendor justru harus mempersiapkan personelnya terlebih dahulu sebelum bisa nambah project. Jadi dengan kata lain, cost dari personel
bahkan harus naik dulu sebelum bisa nambah revenue. Nah, ini satu dilematis juga, di mana capacity harus naik dulu dan kosong dulu atau available sebelum bisa nambah project. Sedangkan untuk rekrut personel itu juga makan waktu. Jadi perlu dilakukan in advance. Dengan kata lain, mungkin capacity yang disiapkan akan lebih panjang karena ada proses yang cukup panjang dalam melakukan personal recruitment. Ini tentu dampaknya juga akan meningkatkan cost dari personel. Jadi, untuk tetap profitable, revenue itu nggak boleh turun. Kenapa? Kalau dilihat, revenue dan cost itu seperti saling uber-uberan. Revenue makin naik, cost-nya juga makin naik. Nah, gimana kalau misalnya bulan depan revenue-nya turun karena jumlah proyeknya mengecil? Tentu menjadi rugi, tidak profitable. Nah, sedangkan personnel cost itu walaupun variabel tapi tidak fleksibel, tidak bisa mengurangi personnel cost dengan cepat. Personnel cost mungkin bisa turun lewat PHK. Inilah dilema bisnis dari bisnis custom software development. Dan sebagai bahan renungan bagi yang berminat menjadi software house untuk model custom software development, yang pertama harus dipikirkan bahwa untuk custom software development, production cost sifatnya variabel. Betul, tapi harap diingat, tidak fleksibel. Nah, inilah yang menyebabkan resiko bisnisnya menjadi tinggi. Nah, untuk itu tentu perlu alternatif, strategi untuk grow. Misalkan saja menggunakan reusable software components. Tujuannya adalah supaya untuk menambah project tidak perlu nambah personal cost sama besar karena menggunakan software komponen yang sudah ada sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan reusable software components. Tapi masalahnya sampai saat ini belum ada metodologi yang proven untuk reusable components di dalam software development. Dan belum ada best practice-nya. Nah, inilah yang perlu kita renungkan sama-sama. See you next time.